Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Pada semangat banget nih. Ada yang nggak hadir kan hari ini? Siapa aja nih yang nggak hadir? Ada yang tahu Irsyad dan Citra kenapa nggak hadir hari ini? Kebetulan ada acara keluarga. Oke, Irsyad hari ini nggak hadir karena sakit. Kita doakan semoga Irsyad lekas kembali ikut pelajaran kita di esok hari. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau salah satu dari kalian pimpin doa terlebih dahulu. Boleh Sabrina dipimpin doa terlebihnya? Oke, sebelum kita belajar kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Hai. Terima kasih Sabrina. Nah, karena pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang aljabar, yang dimana tujuan dari belajar aljabar adalah untuk mengetahui suatu nilai variabel. Adakah yang masih ingat apa itu variabel? Yang masih ingat tentang variabel boleh angkat tangan. Oke, ada Sherlyn. Apa itu variabel Sherlyn? Tahu contohnya ya X, Y. Oke, kata Sherlyn, variabel adalah suatu nilai yang belum diketahui. Misalnya kalau di dalam matematika itu ada huruf-huruf abjad seperti X, Y, atau Z ya, yang sering digunakan. Ada nggak pendapat lain tentang apa itu variabel? Lupa Gela nggak ada. Ulfa tapi sebelumnya udah tahu apa itu variabel atau pendapatnya sama dengan Syarif. Variabel adalah suatu nilai yang belum diketahui. Nah, kalau Ulfa pendapatnya sama berarti yang lain juga nggak ada respon nih tentang pendapat lain. Sepertinya nggak ada ya. Pendapatnya semuanya sepakat bahwa variabel adalah suatu nilai yang belum atau tidak diketahui. Semuanya sepakat ya? Oke, karena semuanya sepakat kalau variabel adalah nilai yang belum diketahui. Sekarang kita lanjut ke materi kita selanjutnya yang masih ada hubungannya dengan aljabar atau masih ada hubungannya dengan variabel. Materi kita hari ini adalah persamaan linear satu variabel. Gimana? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami persamaan linear satu variabel melalui konsep kesetaraan atau keseimbangan dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Kita mulai dari pengertian persamaan linear satu variabel. Ada yang mau baca ini? Rajin, silakan. Persamaan linear satu variabel atau PLSV adalah model matematika berbentuk aljabar yang menghubungkan dua ruas dengan tanda sama dengan PLSV hanya memuat satu jenis variabel dan pangkat tertinggi dari variabel tersebut adalah satu. Ya, terima kasih Billy. Nah, jadi seperti namanya, PLC hanya memuat satu variabel dan pangkat tertinggi dari variabel tersebut adalah satu. Pasti kalian nggak asing sama yang namanya timbangan ya. Udah, ada nggak sih di sini yang belum pernah lihat timbangan? Ada. Kalian semua pernah lihat timbangan. Misalnya di sini ibu punya timbangan yang isinya di sebelah kiri bebannya ada 4 buah apel dan di sebelah kanan ada 4 buah apel. Di mana setiap apel ini bebannya sama. Makanya keadaan timbangan di depan ini keadaannya setimbang. Misalnya, ibu mau nambahin 2 buah apel pada sisi kanan timbangan. Kira-kira apa yang terjadi dengan timbangan? Soalnya ibu adalah timbangan yang seimbang. Yang kanan kata Nisa yang kata Nisa Sabrina yang sebelah kanan ini akan kata Ufa juga yang sebelah kanan akan turun gitu ya, yang sebelah kiri akan naik. Kita lihat ya jawabannya ya. Berarti kalau misalnya kita nambahin 2 buah apel pada sisi kanan, nah timbangannya jadi nggak seimbang. Lalu gimana kalau misalnya kita mau bikin timbangan yang nggak seimbang ini kembali menjadi seimbang? Kira-kira apa yang harus kita lakukan kalau misalnya timbangannya sekarang keadaannya seperti ini? Ambil lagi yang dua apel di sebelah kanan atau enggak yang di sebelah kiri tambah lagi dua apel. Kalau kata Nisa sebelah kiri, sebelah kanan diambil aja lagi punya 2, atau yang di sebelah kiri ditambahin aja lagi yang punya 2. Kalau menurut Sabrina gimana? Kalau semuanya diambil sih kan nggak ada apa lagi dulu. Oke, kita keep dulu jawaban Sabrina. Gimana kalau misalnya semua apelnya diambil aja biar ditentukan di timbangannya? Kalau Syarif Kalau saya itu kan 4 apel, terus itu 6 apel. Gimana yang tadi 2 apel itu dibagi satu apelnya dibagi ke kiri, jadi 5 apel setara. Kalau menurut Sherlyn ambil aja satu apel di sebelah kanan ke kiri, jadi ada 5 apel sekarang. Oke, kita lihat di slide selanjutnya apa yang terjadi. Kalau misalnya ibu milih untuk sebenarnya jawabannya semua benar ya menurut Anissa tadi, boleh diambil aja 2 dari sini biar sama-sama 4 jadi kembali ke seperti semula, atau menurut Sabrina ambil aja semuanya jadi nggak ada bebannya, atau menurut Sherlyn diambil aja satu lalu dipindahin ke sebelah kiri. Kira-kira kalau seperti itu jawabannya yang kalian bayangin ya benar-benar seimbang kan? Ya kan seimbang. Oke, kita lihat di slide selanjutnya ya. Di sini ibu menambahkan 2 apel kiri, 2 apel di sebelah kiri sebanyak 2 apel juga seperti jawab saran dari Anissa ya, yang membuat timbangan kembali menjadi seimbang. Artinya di sini ibu melakukan hal yang sama pada kedua sisi timbangan. Ketika ibu memberikan 2 buah apel di sebelah kanan, lalu ibu memberikan 2 buah apel juga di sebelah kiri timbangan, maka timbangannya akan kembali seimbang. Atau sama seperti yang Sherlyn bilang tadi, kalau kita kasih aja jadinya jangan 2 di sebelah kiri, tapi satu-satu. Berarti kita melakukan hal yang sama, yaitu menambahkan 1 buah apel di tiap sisi timbangan. Atau menurut Sabrina diambil aja semua biar gak ada beban. Sama aja kan, berarti kita melakukan hal yang sama kepada kedua sisi timbangan. Oke, kita lanjut. Misalnya
Di sini ibu punya timbangan yang seimbang. Di sebelah kiri ada 2 kotak X dan 3 buku. Lalu di sebelah kanan ada 1 kotak X dan 6 buku. Jadi setiap kotak X beratnya sama dengan sejumlah buku yang belum kita ketahui secara spesifik berapa banyaknya. Sekarang tugas kita adalah mencari berapa banyak buku yang mewakili 1 kotak X. Misalnya di sini ibu akan menggunakan alat bantu yaitu Equality Pet Explorer. Nah, misalnya di sini ibu punya di sebelah kiri ada 2 kotak X dan 3 buku, lalu di sebelah kanan ada 1 kotak X dan 6 buku. Jadi, kira-kira apa yang harus ibu lakukan supaya timbangan yang ada di sebelah kiri, berarti nih kiri kalian ini, sama atau merepresentasikan timbangan yang di sebelah kanan? Kira-kira ibu harus apa nih? Misalnya di sini kotak X, itu melambangkan kotak X yang ada di slide PPT, lalu setiap buku dilambangkan dengan angka 1 yang ada di slide sebelah kiri. Yang di sebelah kiri berarti X-nya 2. Oke, Ditambahin 4. kita tambah 2 kotak X ya. Ditambah 3 kali 1. Berarti Satunya ada 3 kali. Oke, sekarang nada untuk yang sebelah kanan. Kotak X-nya ditambah 1. Kotak X ditambah 1. Kalau bukunya? Bukunya tambah ya 6. Berarti angka satunya ada 1. Oke, berarti 1 sampai 6 kali ya. Nah, sekarang kita punya timbangan yang seimbang di Equality Explorer. Nah, sekarang kita mau mencari kotak X ini berapa banyak buku ya. Nah, kira-kira kalau kayak gini apa yang bisa kita lakukan pertama kali? Dengan menggunakan prinsip harus melakukan hal yang sama pada kedua sisi timbangan. Sabrina, kalau Sabrina mau mencari nilai X, Sabrina akan melakukan hal apa terlebih dahulu? Kanan. Oke, berarti kita kurangi X ya. X dikurang X hasilnya? No. Oke, misalnya kita kurangi X, lalu kita kurangi X. Nah, sekarang menjadi X plus 3 sama dengan 6. Lupa, untuk mencari X aja, atau kotak X tadi mewakili berapa banyak buku, kira-kira apa yang akan lupa lakuin kalau tadi Sabrina udah menghilangkan X di kedua sisi? Ada 3. Yang ini maksudnya, yang ini tidak dibilangnya ada di apa ya? Kayak uang. Oke, dibuang. 1 dikurang 1 sama dengan kita kurangi dengan elemen yang minus di sini supaya hasilnya hilang atau 0. Oke, sekarang nah, sekarang kita udah dapat X sama dengan 3 atau 1 kotak X itu sama dengan 3 buku. Oke, berarti kita buat ya, berarti udah ketemu ya kan di mana kalau tadi dari case kita, kalau tadi dari PPT itu, dimana kita harus mencari kotak X yang setiap kotak X berarti sama dengan sebelah buku yang belum kita tahu. Sekarang kita tahu ya, kalau setiap kotak X berarti sama dengan 3 buah buku. Sampai sini ada kita nih. Oke, belum ada ya. Sekarang gimana kalau misalnya ibu punya persamaan linear yang bentuknya seperti ini? Kalau ibu punya persamaan linear bentuknya 4x min 5. Kelihatan berapa belakang? Kalau misalnya ibu punya persamaan linear bentuknya 4x min 5 sama dengan min x plus 10. Kira-kira kalau kita harus pakai Equality Explorer tadi, di sebelah kiri timbangan bentuknya akan seperti apa? Kotaknya berapa? Berarti nih kalau kita lanjutkan yang tadi berarti x-nya ada berapa? 4. Oke. Lalu ada apa lagi? Yang minus satunya ada 5 ya. Yang negatif satunya ada 5. Terus di sebelah kanan gimana? Kotak negatif X-nya 1. Oke, lalu? Ada 10. Ada 10. Oke, timbangannya seimbang ya di sini. Berarti sekarang kita harus cari tahu kotak X itu sama dengan berapa lingkaran ini. Hasilnya bisa minus, hasilnya bisa negatif maupun bisa positif. Sekarang kita coba dulu ya. Kalau misalnya Sabrina punya timbangan seperti ini, kira-kira untuk mencari nilai X, apa yang akan Sabrina lakukan pertama kali? Untuk sebelah kanan, supaya X-nya itu ditambah. Ya, Sebelah kiri,
tambah X. Oke. Dengan prinsip melakukan yang sama pada kedua sisi atau seimbang atau bisa dibilang kesetaraan, berarti kalau misalnya kita tambahkan plus X ini sini, berarti yang sebelah kiri juga harus melakukan hal yang sama ya. Kayak misalnya kita tambahkan X. Nah, sekarang jadi kalau sekarang tadi Sabrina udah menambahkan X sehingga di sebelah sini hilang. Lalu hasil dari 5X negatif 5X min 5 sama dengan 10. Apa yang akan Jili lakuin untuk mencari nilai X sama dengan, atau kita mencatat kalau X itu bebannya sama dengan berapa lingkaran. Yang di sebelah kiri itu ditambah yang bulatan satunya itu sampai 5. Ya, lalu Yang di kanannya ditambahin juga 5. oke. Misalnya ini ditambah 5, ditambah 1 sampai 5 kali ya. Ini juga. Ya, Nah, kalau kayak gini bentukannya 5 kotak X itu sama dengan 15 atau ada 15 lingkaran satu. Berarti kalau satu kotak X kira-kira berapa lingkaran satunya? Lingkar nggak? Kayaknya itu kan supaya jadi X, jadi yang di sebelah kanan dibagi 5, terus yang kirinya X sebelah kiri dibagi 5, yang kanannya juga dibagi 5, bukan Bu? Oke, kita coba ya menurut Anissa dibagi jadi 5, jadi seperti ini atau bagaimana Anissa? Iya, kayak gitu putusnya sebenarnya juga jadi 5. Oh, berarti jadi 5, 5 ada 5 ya? Ya. Oke. Nah, kalau kayak gini kira-kira kalian lebih paham nggak? Kalau 5X sama dengan 15 berarti 5X berarti sama dengan berapa? 3. Oke. Ya, berarti kalau misalnya 5X sama dengan 15, sekarang kalau X doang atau X berarti dibagi 5, dibagi 5 berarti X sama dengan 3. Jadi mau ditanyakan? Atau semuanya udah paham? Udah paham. Sekarang semuanya udah paham, sekarang kita lanjut ke KKPD. Di sini Ibu pasti kalian semua masing-masing KKPD satu orang satu. Tapi pengerjaannya tetap bisa diskusi dengan teman sebangkunya ya. Berarti kan boleh diskusi berdua-berdua. Gimana boleh satu. Kalau kamu Jadi kalau bakal aja. Dia mau ada yang Sono ya sono. semua udah dapat KKPD-nya? Oke. Kalau semuanya udah dapat KKPD-nya, supaya di depan. Nah, di sini ada nama kalian masing-masing. Lalu ada tujuan pembelajaran hari ini, ada petunjuk di mana. Oke, semuanya udah boleh perhatiin dulu. Di halaman depan ada nama, lalu ada tujuan pembelajaran, ada petunjuk dari LKPD ini di mana kalian bakal banget lihat kotak dan bola. Lalu timbangan yang akan kalian lihat di halaman berikutnya akan selalu dalam posisi seimbang. Dan di mana berat di lengan kiri sama dengan berat di lengan kanan. Dan pada setiap aktivitas, di sini akan ada 2 aktivitas. Kalian akan diminta untuk menyelesaikan permasalahan juga menemukan berat satu kotak. Perhatikan setiap bagian yang kosong di slide selanjutnya. Bisa dilihat. Nih, di bagian slide di aktivitas 1 ya, ada keterangannya. Di sebelah kiri ada 4 bola dan 2 kotak, sebelah kanan ada 1 kotak dan 8 bola. Dan catatan setiap kotak memiliki berat yang sama dengan beberapa bola. Lalu ada penyajiannya dengan sama. Lalu kalian di bawahnya ada timbangannya kosong, di mana kalian bisa untuk menggambar. Kalau misalnya gini, terus kalian ada timbangan seimbang, kalian lakukan. Misalnya, ibu mau mengurangi kotak, 1 kotak di setiap sisi, berarti kalian gambar di sini. Kalau misalnya jadi kayak gini, kalau dikurangi setiap sisi 1 kotak, jadi gambarnya kayak gimana? Paham? Begitu terus sampai selanjutnya, sampai kalian menemukan 1 kotak sama dengan berapa bola ini juga. Bagian bawah ini boleh dilihat ke depan dulu semuanya. Bagian bawah ini juga digambar bola ya. Oh, berapa bolanya? Iya. Oke, siap, Bu. Nah, boleh kalian kerjain dulu aktivitas 1. Nggak perlu diwarnai, nggak apa-apa. Kerjanya boleh diskusi dengan teman sebelahnya ya, tapi tetap tulisnya masing-masing. Kalau mau diskusi Anissa udah bisa? Nggak bisa, aku udah bisa. Nggak bisa ya. Baik, kita selesai soal aktivitas 1 sebelum kita lanjut ke aktivitas kedua. Dengan kendala, ya belum kenapa sampai ya aku bakal perlu diwarnain nanti bentuknya akan jelas perbedaannya antara kotak dan bola. Tadi bagaimana cari aman? Ada kendala? Kalau nada? Tadi udah selesai aktivitas satunya? Ya udah. Bisa udah selesai aktivitas satunya? Ya Bu. Boleh lanjut ke aktivitas 2.
Karena semuanya udah pada selesai aktivitas satunya, ada udah. Boleh lanjut ke aktivitas dua. Cara kerja sama, cuma di aktivitas dua ini levelnya lebih sulit. Di sini nggak ada catatan dari ibu sama sekali, nggak ada clue. Tapi cara kerjanya tetap sama ya. Ada kendala nggak untuk aktivitas dua? Ya, ada kendala nggak untuk aktivitas dua? Gampang dulu. Gampang ya. Nanti next time sebenarnya jangan lupa bawa jadi warna supaya Biar nggak bau. jangan lupa besok-besok bawa Yang sepuluh. Iya ya, Syakira. siapa ini ada nanti Syakira. Oh, yang punya tahu kamu kata. Siapa itu ada kalau semuanya udah tes dua baru kita tunggu temennya ya, temennya ada yang belum lalu ada bagian ada mari menentukan dimana setelah kalian menyelesaikan aktivitas dua kalian harus menjawab ini yang garis-garis putus itu harus dilengkapi hurufnya. Lalu kalau yang titik-titik ini harus dijawab. Ini setiap satu garis itu mewakili satu huruf. Jadi kalian harus lengkapin ya. Oke, kita makan kan? Iya, Oh, kalau nggak satu tuh anaknya salah. Salah. Iya. Jadi saya yang salah atau kertas yang tadi punya ya? Kertas yang salah. Iya, benar. Iya, kertasnya yang salah ya. Oke. Ya betul-betul. Oke, lanjut ya. Coba kamu berisik. Boleh dilanjut. Jawab pertanyaan nomor 2 dan nomor 3. Benar-benar bilang. Itu mirip. Obat merah kalau kita sudah makan sama kalau harus makan pasti Ya salah. ya boleh. Besok jawabnya salah. Ya. Kira ada kendala nggak? Jadi ini sama. Aku bingung masalah apa. Boleh ditulis bebas kalau nggak harus ada yang formal. Boleh terserah. Kalimat-kalimat sehari-hari pun juga nggak apa-apa. Ya, dulu. Itu lagi sudah cerita. Kalau udah berhasil menyimpulkan, lalu di bawah ada refleksi diri. Oke, tandanya bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau yang paling kanan itu maksudnya apa? Kalau yang paling kanan ini, yang ini artinya masih bingung, masih ada yang belum dipahami. Kenapa sih udah jawab? Masih tahu kan tuh ya? Ya boleh dilanjut. Boleh tambahin ekspresi tambahan. Apa tuh ekspresi tambahannya? Ada ternyata pengen bikin aja yang ada. Ya boleh ditambahin rambut. Kenapa nggak aku tambahin di sini? Oke. Belum nomor 3. Ini aja sama yang siapa? Ya, pokoknya kamu dikumpulkan nanti ya kalau udah semua baru dikumpulkan. Kalau mau salah dicontek. Enggak ada yang mencontek. Sabrina udah contek kan? Belum. Belum ada lagi. Cari ada kendala nggak? Ada. Itu agak sakit hati awalnya ada. Kan boleh berdiskusi dengan teman-teman. Apa-apa deh. Agak cuma di sekolah aku ini lebih teman diskusi. Lebih teman diskusi gimana ya? Bukan ya. Semuanya udah? Ya. Oke. Kalau udah itu akan ke tempat kalian dan kan? Terus. Jadi udah diisi rangka sendirinya? Ada dua. Emang boleh. Namanya Matahari dulu. Nama aku panggil sekarang Matahari Putri. Aku lagi awal.
nggak tahu itu. Karena semuanya udah ngerjain LKPD dan udah menyimpulkan, lalu udah merefleksi diri. Sekarang ibu mau sebutkan satu hal yang nggak boleh dilupakan saat menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Ada yang mau jawab? Yang mau jawab boleh angkat tangan atau ibu tunjuk. Yang nggak boleh dilupakan atau yang harus dilakukan atau peraturan utama. Oke, Sabrina. Lalu melakukan hal yang sama pada kedua sisi timbangan. Jadi kalau yang kiri kurang dengan dua misalnya, yang kita juga harus bilang dengan dua, nggak boleh beda. Adil, ya adil kan? Adil. Oke. Tadi kata Sabrina atau kata Hari Putri, katanya peraturan yang nggak boleh dilupakan dalam persamaan linear variabel adalah adil ya, atau melakukan operasi yang sama. Misalnya tadi di kanan kurang 2, di kiri kurang 2. Ada pendapat lain selain dari Sabrina? Semua sepakat dengan pendapat Sabrina? Sepakat ibu. Oke, sekarang ibu mau, sebelum ibu benar-benar menutup pembelajaran ini dengan doa, ibu mau tiap dari kalian menyampaikan satu kata yang mewakili perasaan kalian setelah pembelajaran kita hari ini. Misalnya kita mulai dari ibu, lalu Anissa, Giri, dan Sabrina itu ya, kayak ular. Bentuk seperti ular, oke? Dimulai dari ibu, satu kata yang menggambarkan pembelajaran kita hari ini yaitu timbangan. Nah, sekarang Anissa. Aku variabel. Giri. Konstanta. Sabrina. Adil. Lupa. Apanya? Ya seimbang. Oke, nggak ada. Seimbangan. Oke, Nggak boleh. boleh. Oke, kayak berarti kalau kita nanti ya semua dari ibu mulai dari ada timbangan, ada variabel, konstanta, lalu Sabrina adil, seimbang, keseimbangan, lalu Sherlyn tadi bilang koefisien. Oke. Nah, sebelum ibu tutup dengan doa, dan tadi kita udah masing-masing mengungkapkan satu kata yang mewakili pembelajaran kita hari ini. Ada semua ditanya enggak? Mungkin dengan LKPD, terkait LKPD atau terkait materi kita hari ini tentang timbangan, atau Bu tadi yang dikasih apa sih yang mau coba? Ya boleh mau coba di rumah. Oke, nanti ibu akan share linknya ke ketua kelas. Namanya adalah Fact Kolontuk. Kalian searching di internet. Mau tanya. Kenapa Sabrina? Tapi kan tadi kita belajarnya yang kotak sama bola ya, yang kita tadi. Coba yang kita pilih tuh buku sama kotak X. Tapi boleh nggak tuh kalau misalnya kita nambahin barang baru gitu, tapi terus seimbang gitu, berada sama boleh nggak? Barang lain. Iya barang lain, ini nggak gitu doang. Nanti ada barang lain, ada yang antara kotak dan buku itu ada barang ketiga. Iya betul. Nah, sesuai dari peraturan tadi Sabrina sendiri sebutkan kalau kita harus makan hal yang sama. Kira-kira Sabrina boleh nggak sih sebenarnya tambahin barang lain? Atau menurut teman-teman yang lain ada yang mau bantu Sabrina? Boleh. Kalau keduanya ditambah. Nah, ya berarti kejawab. Oh, kirain cuma boleh dua doang, dua jenis. Ya. Boleh ya, sekali bisa bukannya untuk lebih jelas menjawab pertanyaan Sabrina, boleh nggak sih nambahin benda lain di dalam pilihan ini? Jawabannya boleh. Misalnya kita mau nambahin tadi apel, di sini ada 6 apel, di sini ada 4 apel. Sekarang kalau misalnya ada tambah 4 apel dan 6 apel, itu berarti kotak X ini mewakili. Apakah kotak X ini hanya mewakili buku saja kah, atau X ini mewakili berapa buku dan berapa apel? Itu bisa kita cari tahu ya. Oke. Paham Bu? Atau mungkin namanya nanti kan persamaan dikasih variabel, tapi kalau kita pelajari selanjutnya. Tapi kan kita harus paham dulu dengan satu variabel ini. Tapi tadi tunjuk tangan, ada yang mau ditanyain? Makan 2 kotak, 3 buku, 4 apel gitu. Iya. Berarti tuh kalau dikatakan itu apel dan itu menjadi konstanta ya, bukan apelnya tuh mau jadi variabel baru. Oke. Misalnya tergantung konteks soalnya, kalau misalnya satu buah apel itu udah diketahui pasti sama dengan buku, berarti kan satu buku sama dengan satu apel ya, berarti dia berarti sama dong. Jadi satu buku juga mewakili satu apel atau kebalikannya. Tapi kalau misalnya apelnya aja, berarti nggak dikasih tahu pasti apakah dia sama dengan kakak ataupun misalnya seperti tadi satu kotak X, belum tahu berapa banyak buku yang mewakili sebuah kotak X, itu kita juga bisa cari berat masing-masing. Jadi kita mau cari dua kotak X aja atau apelnya aja, tapi namanya udah bukan persamaan linear variabel. Ada lagi pada materi kita berikutnya. Itu udah terjawab belum kalian? Ya, ada lagi yang kita lihat lagi. Oke, tapi ini ibu mau catatan kalian sebelum kalian berlanjut ke tadi ada variabel lain seperti apel, kalian harus dipastikan udah paham dengan PLSP atau dengan keadaan variabel, karena ini adalah basic untuk lanjut ke variabel berikutnya. Jadi kalian kalau udah paham ini, kalau paham variabelnya lebih banyak itu nggak akan sulit gitu untuk materi selanjutnya. Ya udah nggak ada yang mau tanya lagi berarti? Nggak ada Ibu. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu pimpin berkali untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah hadir. Semoga kita sehat selalu. Semoga Ica juga kembali sehat supaya bisa kembali bergabung dengan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita yang akan datang. Berdoa untuk agama kita masing-masing. Berdoa juga. Doa selesai. Semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.